الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله أنت وهاب العطايا ومجيب للسؤال أنت وهاب العطايا ومجيب للسؤال أنت ربي أنت حسبي ومزيل الضلال كلما ناديت يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin ibu-ibu duati yang hebat, yang cantik dan smart. Pada kesempatan ini kita mengadakan tausiah setelah semua acara selesai, dan semoga dengan tausiah ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa berselawat kepadanya, jangan kita pelit-pelit untuk berselawat kepadanya, karena dengan salawat itulah insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dunia dan akhirat. Amin. Ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah untuk DPC Iwati, untuk majelis taklim itu sedang proses SK-nya dari KUA. Jadi diketuai oleh Ibu Hajah Ibu Suryani. Beliau sendiri yang tulis namanya dulu, Ketua Majelis Taklim DPC Iwati. Nah, lupa kalian. Tidak ingat ya. Jadi sudah dalam proses SK-nya, insya Allah nanti kalau sudah jadi kita akan sampaikan. Oke, baiklah ibu-ibu sekalian, semoga di sore hari ini kita tetap semangat untuk mengikuti ritual-ritual acara pada kesempatan ini, karena semua kita punya kesibukan. Insya Allah nanti sore juga saya akan ada acara di Kumandang mengisi pengajian. Nah, bagaimana ibu-ibu, sudah siap ya? Oke. Di sini temanya adalah pentingnya mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Jadi ada hadis Nabi mengatakan, "Tawiru buyutakum tilawatil Quran." Artinya, cahayailah atau hiasilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Jadi Nabi tidak mengatakan bahwa hiasilah rumah kalian dengan sofa yang cantik, dengan perabot-perabot yang mewah, dengan hal-hal yang mungkin bisa dipajang dan sebagainya. Tapi Nabi mengatakan hiasilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh memiliki sofa yang cantik, perabot yang cantik. Tapi itu bukan menjadi tujuan. Karena tujuan daripada hidup kita ini adalah bagaimana kita mengabdi kepadanya, bagaimana kita memperbanyak amal, memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada seluruh manusia, dan yang paling utama adalah kita mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sebagai pembawa rahmat, sebagai petunjuk, sebagai pedoman yang harus kita ikuti. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, jadi jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Kemudian kenapa terjadi sesuatu kegaduhan, kegelisahan dalam rumah? Terkadang kita kok tidak betah di rumah dan sebagainya. Ya boleh jadi mungkin karena kita belum menghiasi rumah kita dengan sering membaca Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu adalah pembawa rahmat. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama
menghiasi rumah kita dengan selalu membaca Al-Quran, walaupun hanya sedikit. Yang penting dalam setiap hari kita membaca Al-Quran. Terserah daripada waktu kita, entah itu sore hari atau bisa malam hari atau bisa pagi hari atau habis subuh boleh. Tergantung dari kesempatan kita yang kita miliki. Nah kemudian di sini mungkin ada sebuah cerita ya, pengalaman orang ya. Suatu ketika rumah seseorang itu kebetulan tidak tertutup rapat kuncinya atau terbuka malah. Nah kemudian sampai pagi atau sampai beberapa jam itu tidak terbuka dan itu malam. Dan alhamdulillah ketika sudah sadar baru dia tutup dan tidak ada apa-apa yang hilang di rumahnya. Kenapa? Itu karena rumah itu bercahaya. Ya, jadi kalau misalnya kita membaca Al-Quran, kita senantiasa menghiasi rumah kita dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu sebagai penjaga bagi kita. Nah itu sebagai penjaga. Nah kemudian di sini di samping sebagai penjaga, maka Al-Quran juga sebagai syafaat yang datang kepada kita ketika kita sudah meninggal. Nah, jadi di sini ada hadis Nabi mengatakan, Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'u li ashabi. Jadi Al-Quran itu adalah sahabat kita nanti di alam kubur, sahabat kita nanti di akhirat, datang kepada kita memberikan syafaat, memberikan pertolongan, bahwa di masa hidupnya orang ini dia senantiasa membaca Al-Quran. Jadi nanti dia akan berwujud cahaya yang akan membantu kita. Nah, jadi jangan kita tinggalkan Al-Quran. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi mari kita senantiasa memiliki gairah dan semangat untuk mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran, dan terlebih kita mengamalkan Al-Quran. Karena semua aturan-aturan, semua petunjuk-petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Dan kalau kita laksanakan, insya Allah kita akan memiliki keselamatan dunia dan akhirat. Jangan kita anggap enteng bahwa pedoman yang bagaimana, petunjuk yang bagaimana. Yang jelasnya bahwa ketika kita mengikuti Al-Quran, insya Allah kita akan selamat dan akan memiliki keberkahan dalam hidup kita. Ada sebuah pernyataan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa siapa yang membaca Al-Quran dalam sholat, pasti dia sholatkan, pasti berwudu, maka dia akan mendapatkan kebaikan 50 kebaikan dalam setiap hurufnya. Bayangkan kalau satu halaman kita membaca Al-Quran, berapa huruf, dan setiap huruf kita mendapatkan 50 kebaikan. Dan kemudian ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat, tapi kita berwudu, dalam keadaan ada wudu, maka kita akan mendapatkan 25 kebaikan dalam setiap hurufnya. Dan kalau kita misalnya membaca Al-Quran tanpa berwudu, maka kita akan mendapatkan kebaikan 10 kebaikan dalam setiap hurufnya. Nah, luar biasa kalau kita membaca atau sering membaca Al-Quran. Jadi jadikan Al-Quran itu sebagai aksesoris dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kita akan senantiasa mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sering membaca Al-Quran. Nah, kemudian di sini juga dikatakan man ja'ala Al-Quran imaman hazahu alal jannah. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam atau pedomannya, maka Al-Quran itu akan mendorongnya ke dalam surga. Wa man ja'ala Al-Qur'ana khalfahu, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai makmumnya atau disimpan saja di lemari atau diletakkan saja di mana kita tidak membacanya, maka boleh jadi dia akan mendorong kita ke dalam neraka jahanam. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, jadi membaca Al-Quran itu senantiasa kita baca, maka insya Allah akan memudahkan segala urusan kita sesungguhnya ya. Kalau kita sering membaca Al-Quran, akan memudahkan segala urusan kita. Nah, kemudian akan memberikan kita solusi. Sesulit apapun yang kita lakukan, kita baca Al-Quran.
pasti ada saja petunjuk dalam diri tentang bagaimana jalan keluar masalah-masalah yang kita hadapi, asal kita yakin. Dan kemudian selanjutnya bahwa Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah obat. Nah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat lahir dan batin. Nah, kemudian misalnya kita memiliki sakit kepala misalnya, atau sakit perut, dengan keyakinan, dengan sepenuh hati keyakinan kita pegang di tempat sakit dengan tangan kanan. Misalnya kita sakit perut, misalnya kita baca Qul a'udzu birabbin nas atau Qul a'udzu birabbil falaq atau apa yang kita hafal. Kemudian doanya kan ada ini, Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Itu sampai 7 kali. Insya Allah kalau kita yakin akan menyembuhkan. Kalau misalnya ibu-ibu misalnya sedang membaca Al-Quran, kita letakkan misalnya kita di atas sajadah ya, kita letakkan air di situ yang terbuka misalnya. Air 1 botol atau 2 botol atau 1 galon, terserah. Kita membaca Al-Quran, itu akan berubah esensinya. Esensinya menjadi memiliki energi itu air. Nah, sehingga kalau kita sudah baca, kita boleh minum. Itu bisa, misalnya kita sakit perut atau sakit apa, itu bisa mengobati sebenarnya itu kalau kita yakin. Dan memang di dalam diri kita itu kan ada getaran-getaran ilahiyah. Maksudnya kalau kita tidak fungsikan, kalau kita tidak fungsikan itu tidak apa-apa aja ya. Dan kalau kita fungsikan tubuh kita ini dengan getaran-getaran yang kita olah, itu memiliki energi sebenarnya ya. Dan bisa kita pegang di tempat sakit kita, baru kita pakai media air, itu bisa menyembuhkan penyakit kita. Jadi mari kita coba ya. Yang jelasnya bahwa ketika kita berdoa, ketika kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita letakkan air, kita sendiri yang letakkan, karena kita sendiri yang tahu bagaimana perasaan atau, nah itu lebih bagus. Nah, dan itu insya Allah bisa jadi obat. Kalau misalnya kita pergi ke tabib misalnya, kita minta air didoakan, itu kan sebenarnya ya stimulus dari luar, bisa merangsang dari luar. Tapi yang bagus itu sebenarnya kalau dari dalam sendiri, dari dalam diri kita sendiri, dari batinnya kita sendiri. Karena di dalam diri kita itu kan ada ruhiyah kita, ada esensi diri kita itu ada sama kita sendiri sebenarnya. Kan biasa kita dengar ada kembarnya, kembaran itu ya ruhiyah kita itu sesungguhnya. Dan itu kalau kita pelihara, itu bisa menolong kita gitu ya, dalam sesuatu apapun. Nah, kalau gitu, mari kita manfaatkan ini, mari kita fungsikan. Kecuali kalau kita hidupkan ruhiyah kita, saudara kembar kita yang nggak bisa, memang nggak hidup itu. Nah, hadirin yang saya muliakan, jadi betapa pentingnya kita membaca Al-Quran, betapa pentingnya kita mempelajari Al-Quran, sehingga mari kita menyadari bahwa kira-kira kita sudah umur berapa saat ini, dan apakah kita memang hari-hari kita ini sudah betul-betul berusaha untuk membaca Al-Quran sehingga bisa menemani kita kelak. Nah, oleh karena itu, karena pentingnya membaca Al-Quran, maka memang kita perlu mempelajari metode-metode bacaan Al-Quran sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena apabila kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tentu pahalanya akan lebih sempurna ketika kita membaca Al-Quran tanpa tajwid misalnya, atau kita masih tersendat-sendat, atau mungkin kita masih belum terlalu fasih huruf-hurufnya. Jadi mempelajari Al-Quran itu sebenarnya wajib ain. Apa itu wajib ain? Adalah wajib bagi setiap orang, bukan wajib kifayah. Jadi bukan diwakili, karena kita sendiri yang akan menikmati bacaan kita dengan baik dan benar. Jadi setiap huruf yang kita pelajari dalam Al-Quran pasti akan memiliki kebaikan, karena setiap huruf dalam Al-Quran itu ada mukjizatnya. Misalnya alif, itu kan bisa kita, alif itu kan Allah tidak akan pernah mati. Ba itu apa? Nah itu kan perahu.
Nah, semua huruf itu ada mukjizatnya, ada maknanya. Jadi 29 itu. Jadi memang kita perlu mempelajarinya dengan fasih agar kita memang benar-benar sempurna di dalam membaca Al-Quran ini. Nah, kalau sempurna kan otomatis nilainya, pahalanya akan berbeda ketika kita membaca tapi tanpa dengan cara-cara atau fasih atau tanpa bertajuk dengan baik. Hadirin yang saya muliakan, jadi insya Allah ke depan ini kita sudah berbicara dengan beberapa orang, termasuk dari sponsor dari, maksudnya yang memberikan spirit dari Ibu Ketua. Kita akan berusaha untuk membuat komunitas yang rutin tapi ya yang tidak berganti hari ini lain di depan lain. Siapapun boleh untuk mempelajari Al-Quran. Dan itu kalau saya sarankan nanti kalau bisa sebelum kita membaca Al-Quran kita berzikir terlebih dahulu mungkin. Jadi namanya majelis zikir. Jadi bukan lagi datang ke Al-Quran tapi mungkin majelis zikir. Nanti bisa, nanti pembinanya bisa saya nanti saya panggil juga teman Ustadz pengurus yang lain untuk pembimbing dalam zikir-zikir ya paling mungkin 15 menit. Paling tinggi 15 menit kita salawatan, kita yasinan ke atau apa. Itu. Jadi nanti untuk teknisnya mungkin Ibu Ketua ya tadi. Ibu yang menunjukkan. Oh iya, saya bisa kan misalnya nggak bisa pagi ya. Bisa kalau pagi. Saya sudah padat sebenarnya kalau sore ya. Malam bisa ya? Waktunya 1 kali sebulan atau setiap minggu. Tergantung Ibu Ketua lah nanti. Saya mau ikut aja sih sebenarnya. Mau sekali seminggu, mau 2 kali sebulan nggak apa-apa. 2 kali sebulan aja kalau sudah berjalan itu sudah luar biasa. Gitu. 2 kali sebulan ya contohnya. Saya juga lebih uangnya kalau 2 kali sebulan. Harinya hari apa ya? Nggak bisa malam ya? Atau mau dingin-dingin kalau malam bisa malam. Kalau kita merasa sibuk kalau sore bisa malam. Malam habis bisa. Ya, sisa bagus. Iya. Kan paling 1,5 jam aja. Ya sampai jam 10. Paling lama sampai jam 10. Bisa malam ya. Kalau malam saya sampai jam 10. Datang langsung ngaji, caranya kan nanti sampai datang langsung dituntun aja ngaji ya kan. Jadi nanti malam apa ya? Malam nanti ada jadi yang jelasnya malam ya. Jelasnya mungkin untuk sementara dari kami, mohon maaf jika ada yang kurang dan insya Allah mudah-mudahan kita akan istilahnya semakin kegiatan kita ini dengan kita adanya majelis taklim, dengan kita adanya majelis zikir, maka insya Allah program-program doa itu akan mendapatkan barokah. Program-program doa itu insya Allah akan dimudahkan gitu ya. Karena jangan kita anggap bahwa apa saja yang membaca Quran. Tapi justru kalau kita membaca Quran, justru kalau di waktu punya program seperti itu, justru insya Allah akan memudahkan urusan kita sebenarnya. Akan menjadikan urusan kita ini mudah. Dan kita akan mendapat keberkahan. Sekiranya itu saja ya. Terima kasih. Akhirul wanita Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ustaz, kita mau di sini. Saya Program ini nanti pilih. akan dibuka. Oke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa bagi selesai acara kegiatan DPC Jawabi yang menyampaikan dengan berbagai macam agenda. Salah satunya adalah MT atau Majelis Taklim DPC Jawabi Kabupaten Tegal. Tadi kita sudah menyampaikan tentang pentingnya mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan beberapa agenda yang lain antara lain adalah seperti pengukuhan pengurus koperasi dan akan dilaksanakan segera koperasi DPC Jawabi dan tentang buku dan banyak hal yang lain tentang program Jawabi yang mana itu merupakan suatu kegiatan yang luar biasa untuk mereka dan semoga kegiatan ini dengan adanya program majelis taklim yang juga ada majelis zikir maka insya Allah akan dimudahkan dan akan mendapatkan barokah dari semua program. Hari ini hadiran tanggal 15 Juni
Mei 2022 atau tanggal 15 Zulfa dan 14 Hijriah. Demikian dari saya, kesan menurut saya pesan kepada Rasulullah, Thailand, Thailand, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.